Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isna dari 12 3. Di sini saya akan membahas tentang perancangan usaha budidaya unggas petelur. Hal penting yang harus diperhatikan dalam berwirausaha adalah yaitu pemasaran. Keberhasilan wirausaha sangat ditentukan oleh peluang pasar dari produk yang dihasilkan. Sebelum memulai wirausaha, terlebih dahulu pelajarilah sebuah produk sejenis yang sudah ada di pasar. Agar produk yang dihasilkan dapat diterima oleh pasar, buatlah hasil produk budidaya menjadi lebih baik dari produk sejenis yang sudah ada. Adapun yaitu mengenal unggas petelur. Jenis-jenis unggas petelur. Unggas jenis hewan yang termasuk ke dalam kelompok burung-burungan. Ciri-ciri unggas adalah bersayap, berbulu, berkaki, dan memiliki paruh. Berdasarkan produk yang dihasilkan, kita mengenal unggas petelur dan unggas pedaging. Jenis unggas petelur antara lain adalah ayam, bebek atau itik, burung, puyuh, dan angsa. Produk budidaya unggas petelur. Telur yang dihasilkan dapat langsung dikonsumsi dengan cara direbus atau digoreng. Telur juga digunakan sebagai bahan baku dalam industri berbagai jenis makanan, kue, dan roti. Selain itu, telur juga bisa dapat diolah menjadi produk dengan nilai jual lebih tinggi, seperti telur asin, yaitu telur itik, atau telur bebek yang diasinkan. Telur juga dijadikan campuran minuman yang dianggap sangat bermanfaat untuk kesehatan, antara lain STMJ, telur atau kopi. Telur minuman ini campuran dari telur mentah dikocok terlebih dahulu. Mensyukuri keberagaman produk budidaya dan wirausaha di bidang unggas petelur sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa. Telur merupakan sumber protein dan lemak hewani yang murah dan mudah didapatkan. Berbagai jenis unggas petelur hidup di sekitar kita secara alami. Unggas petelur hanya untuk berkembang biak. Dengan membudidayakannya, unggas petelur akan menghasilkan telur yang lebih banyak. Keberagaman jenis unggas yang menghasilkan telur sebagai bahan pangan manusia adalah rahmat yang dari Maha Kuasa kepada manusia, sehingga sudah seharusnya manusia mensyukuri nikmat yang diberikannya. Perencanaan dan kegiatan budidaya unggas petelur. Sarana dan peralatan budidaya unggas petelur. Sarana dan peralatan yang dibutuhkan daya unggas petelur terdiri atas kandang bibit vitamin, perlengkapan kandang pakan, dan obat-obatan. Teknik budidaya unggas petelur. Sebagai contoh teknik budidaya unggas akan dipelajari budidaya ayam petelur. Kegiatan budidaya ayam petelur meliputi penyediaan kandang, penyediaan bahan, penyediaan bibit, pemeliharaan panen dan pasca panen. Perhitungan harga jual produk hasil budidaya unggas petelur. Harga jual produk adalah sejumlah harga yang dibebankan kepada konsumen yang dihitung dari biaya produksi dan biaya di luar produksi seperti biaya distribusi dan promosi. Biaya produksi adalah biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk terjadinya produksi barang. Unsur biaya produksi adalah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead. Biaya overhead secara umum, biaya overhead dibedakan atas biaya overhead tetap, yaitu biaya overhead yang jumlahnya tidak berubah maupun jumlah produksinya berubah. Biaya overhead variabel yaitu biaya overhead yang jumlahnya berubah secara profesional sesuai dengan perubahan jumlah produksi. Biaya yang termasuk ke dalam overhead adalah biaya listrik, biaya bahan bakar minyak, dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk mendukung proses produksi. Jumlah biaya-biaya yang dikeluarkan tersebut menjadi harga pokok produksi HPP. Metode perhitungan harga pokok produksi dapat dibuat dengan dua pendekatan, yaitu full costing. Pendekatan full costing memperhitungkan sebuah unsur biaya produksi, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya produksi, dan biaya overhead tetap dan variabel, serta ditambah dengan biaya non-produksi seperti biaya pemasaran dan biaya administrasi dan umum. Variabel costing. Pendekatan variabel costing memisahkan perhitungan biaya produksi dan berlaku variabel dengan biaya tetap. Biaya variabel terdiri atas biaya bahan baku, biaya tenaga kerja produksi, dan overhead variabel ditambah dengan biaya pemasaran variabel, dan biaya umum variabel. Biaya tetap terdiri atas biaya overhead tetap, administrasi tetap, dan biaya umum tetap. Metode penetapan harga produk. Secara teori dapat dilakukan 3 pendekatan, yaitu pendekatan permintaan penawaran. Pendekatan permintaan penawaran. Dari tingkat permintaan dan penawaran yang ada ditentukan harga keseimbangan dengan cara mencari harga yang mampu dibayar konsumen dan harga yang diterima produsen sehingga terbentuk jumlah yang diminta dengan sejumlah penawaran. Pendekatan biaya. Pendekatan biaya menentukan harga dengan cara menghitung biaya yang dikeluarkan produsen dengan tingkat keuntungan yang diinginkan baik dengan markup, printing, dan analisis. Pendekatan pasar. Pendekatan pasar merupakan harga produk dipasarkan dengan cara menghitung variabel-variabel yang mempengaruhi pasar dan harga seperti situasi, kondisi politik, persaingan sosial budaya. Media promosi produk hasil budidaya unggas petelur. Pengertian dan jenis-jenis promosi hasil budidaya unggas petelur. Promosi merupakan salah satu strategi pemasaran. Strategi pemasaran produk memanfaatkan
bauran dari strategi produk PRIX atau promotion atau dikenal pula dengan sebutan 4P. Pada pembelajaran sebelumnya telah dibahas tentang produk dan harga. Kesuksesan sesuatu produk dipasarkan tidak hanya ditentukan oleh kualitas produk dan harga yang tepat, melainkan juga tempat penjualan dan cara promosi. Kegiatan dan media promosi bertanggung dari pasar sasaran yang merupakan target dari promosi tersebut dan tempat penjualan produk dilakukan. Promosi produk dapat dilakukan diantaranya dengan mengadakan kegiatan di suatu lokasi promosi melalui poster dan iklan di media cetak, radio maupun media sosial. Tujuan promosi untuk mengenalkan promosi kepada calon pembeli dan membuat membeli produk. Promosi yang tepat akan diikuti oleh 4 bentuk respon dari calon pembeli. Yang pertama, perhatian dari calon pembeli disebabkan oleh promosi yang menarik didengar dengan dilihat serta unggul daripada promosi produk pasang. Kedua adalah ketertarikan dari calon pembeli. Ketiga, keinginan calon pembeli untuk membeli produk. Keempat adalah tindakan membeli. Tempat respon dikenal dengan AIDA, yaitu Attention, Interest, Desire, Action. Media promosi dapat dikelompokkan menjadi promosi above the line and below the line. Promosi above the line adalah promosi melalui iklan seperti iklan di media cetak, iklan radio, poster. Promosi below the line adalah promosi melakukan kegiatan promosinya, contohnya mengadakan kegiatan festival unggas petelur atau demo memasak untuk menunjukkan kualitas unggas petelur dan hasilnya. Apabila penjual produk melalui sistem konsinyasi dan dengan menitipkan produk di koperasi sekolah, maka media promosi yang dapat dipilih adalah dengan meletakkan informasi tentang produk tersebut di koperasi agar pengunjung koperasi dapat mengetahui bahwa barang tersebut dijual tempat tersebut. Apabila produk dititipkan di salah satu kota yang berada di pasar, maka pintu pasar sebaiknya dipasarkan media promosi yang memberikan informasi tentang keberadaan produk tersebut di salah satu toko. Promosi di lokasi penjualan juga harus diperkuat oleh informasi yang disampaikan melalui media-media lain. Penjualan sistem konsinyasi produk hasil budidaya unggas petelur. Pengertian sistem konsinyasi. Penjualan dengan sistem konsinyasi adalah penjualan dengan cara menitipkan produk kepada pihak lain untuk dijualkan dengan perjanjian antara pemilik produk dan penjual. Perjanjian konsinyasi berisi mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak. Informasi yang harus ada dalam perjanjian konsinyasi adalah: yang pertama, nama pihak pemilik barang; yang kedua, nama pihak yang dititipkan barang; yang ketiga, barang yang nama dan keterangan teknis barang yang dititipkan; yang keempat, ketentuan pihak penjualan; yang kelima, ketentuan komisi. Sekian.